akhlak akan muncul dengan mudah dari hati tanpa pamrih dan dilakukan berulang-ulang. Kalau hanya sekali, 2 kali, itu belum bisa dikatakan akhlak. Maka memang perlu sekali kita ini mencoba diri untuk selalu berbuat baik dalam keseharian kita, karena itu adalah akhlak kita. Kita coba dan harus mencoba. Kalau tidak mencoba tidak akan bisa, karena awal dari bisa adalah mencoba. Kita mencoba dari bangun kita sampai tidur kita, sampai kita bertemu teman dan sebagainya. Kita berusaha menghadirkan sebuah keadaan yang baik, baik dari ucapan, tingkah laku kita, bahkan berpikir kita, bahkan mimik kita, bahkan wajah kita, gerakan tubuh kita. Itu kita selalu berusaha menghadirkan yang baik, karena setiap kita punya kekuatan untuk berlatih itu, insya Allah itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu nanti akan melekat dalam jiwa ketika dihadirkan sudah menjadi akhlak. Amin Allahumma amin. Para pemirsa Syiroduna Channel yang kita hormati, kita muliakan, dari sini perlu kita pertegas bahwa akhlak adalah cara hidup kita di dunia ini. Oleh karenanya maka tidak mungkin cara hidup kita ini lepas dari 3 hal yang menjadi ruang lingkup akhlak. Apa itu? Pertama adalah akhlak kita kepada Allah Sang Khalik, yang menciptakan akhlak itu, yang menghadirkan asal kata akhlak itu. Allah Khalikuna, Allah Sang Pencipta kita semua. Kita harus bisa menghadirkan akhlak kepada Allah, akhlak yang terbaik, dengan keimanan tadi yang tinggi, yang kuat, yang besar, dengan mahabbah kita kepada Allah. Kita mencoba menghadirkan akhlak, cara hidup kita, cara hidup beragama kita dengan sebaik-baiknya. Maka perlu di sini contoh, yaitu Nabi kita. Cara beragama yang baik itu contoh siapa? Nabi kita. Padahal kita sudah tidak bisa ketemu Nabi. Ya jelas kita akan belajar tentang cara hidup beragama, cara berakhlak kita kepada Allah dengan siapa? Pewarisnya. Siapa itu? Para ulama. Para ulama pun kadang kita tidak menemuinya, tidak mengalami kehidupannya. Maka ulama-ulama yang masih ada ini, yang benar-benar berpegang pada ulama-ulama penerus para nabi, dengan bukti kitab-kitab mereka, kita akan belajar itu. Sehingga belajar kita bagaimana kita berakhlak kepada Allah itu juga tidak salah jalan, karena kita berpedoman pada para ulama. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya secara rutin kita akan membahas itu dalam sebuah kajian akhlak dengan kitab Taisirul Khalaq, sehingga akhlak kita kepada Allah nanti benar-benar akhlak yang diinginkan oleh Allah, berakhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Juga yang kedua adalah akhlak kita kepada manusia. Tidak mungkin kita akan lepas atau hidup sendiri tanpa manusia lain. Maka kita akan bersinggungan, kita akan berkomunikasi, berhubungan dengan manusia lain. Disitulah saatnya kita menghadirkan akhlak yang baik, yang bisa menenteramkan jiwa, akhlak yang didasarkan pada panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Juga tak lupa bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya manusia, tapi makhluk lain berupa alam ini. Maka kita pun nanti harus bisa menghadirkan akhlak-akhlak,
perbuatan-perbuatan cara hidup kita di sekitar lingkungan kita, bagaimana cara kita memanfaatkan alam ini, bagaimana cara kita menggunakan alam ini untuk menjadi wasilah menghadirkan akhlak kepada manusia yang baik, terlebih menghadirkan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alam ini adalah sesuatu yang menjadi bahan kita, sesuatu yang menjadi saku kita, sesuatu yang menjadi, kalau bahasa Jawanya adalah bekal kita yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai alam ini rusak karena kita tidak punya akhlak terhadap alam semesta ini. Itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa Sirojuna Channel tentang kajian nanti insya Allah secara berkelanjutan tentang akhlak. Namun perlu kita sampaikan kepada pemirsa bahwa saya bisa berdiri di sini, bisa duduk di sini, itu bukan yang terbaik, tetapi saya adalah korban. Artinya bukan berarti saya ini yang pintar sendiri, tidak, tapi saya adalah bagian dari mereka yang insya Allah mudah-mudahan bisa mengajari yang terbaik untuk kita semua, para pemirsa Sirojuna Channel. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak pantas atau sesuatu yang sedikit canggung atau kaku, karena memang ini adalah proses syuting pertama kali saya, sehingga mungkin bahasa Indonesianya kurang bagus, mungkin juga tanpa tersadari saya mengucapkan bahasa Jawa atau mungkin yang lainnya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi pijakan kita untuk ke depan belajar mengkaji tentang kitab Taysirul Khalaq yang dikarang oleh panjenenganipun Al-Hafidz Hasan Mas'udi. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya. Insya Allah saya yakin bahwa pengajian kitab itu insya Allah membawa berkah, karena belajar tulisan Arab pun, tulisan Arab saja itu sudah memberkah, apalagi ini kitab Arab, insya Allah memberkah kita. Dan mudah-mudahan menjadi bukti kita bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga mahabbah kepada Allah karena kita belajar tentang ilmu-ilmunya. Amin Allahumma amin. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.